Formula E. Pas mau bikin aspal, saking kita itu diblok sama semua. Penjual aspal itu tidak mau menjual aspalnya. Dan semuanya juga bilang, minta maaf sekali, kami nggak berani jual. Jadi, insinyur-insinyur yang mengerjakan itu harus membuat sendiri. Lah itu, beli lemnya aja harus ke Jerman. Karena ada spesifikasinya khusus. Dicarikan semua, waktunya mepet, hitungan kita tidak mungkin nyanda. Ketika sudah selesai, datanglah tim dari Inggris menilai aspalnya, keluar hasilnya. Dan hasilnya ini adalah aspal pemasangan terbaik dalam sejarah Formula E di seluruh dunia. Out for DS Techeetah, Vern on pole, Da Costa second, all 5 lights are on. And we go green in Jakarta. It's a pretty slow start for Da Costa. That gives Evans an opportunity in the blue Jaguar on the outside, coming down towards the first corner. But Da Costa has the inside. It's a huge squeal of to the back of the field. Antonio Giovinazzi. From Da Costa, there's contact and Evans is through. Into attack mode goes Jean-Eric Verne. So Jean-Eric Verne, that's Mitch Evans activating attack mode. As a leader, Mitch Evans is now in the has an attack mode to use. Yeah, here he goes. Push and attack, no magic paddle, push and attack. And that's what it means to James Barkley as Evans end here from Eduardo Mortara. And seemingly out of the running, rear left puncture. Evans attacks into turn 7 and takes the lead of the... Good job, mate, good job. Van Dorn on the attack for 4th position. Side. But now he's got dirt on his tyres, Jack. Can't overdo it through turn 1. Look how Gets slow out of he is. This is the view back from Evans. Go, Evans saying, I'm struggling with the rear tyres. Both, Evans, then Mortara. Mortara tries to get through. Verne's out of shape. It's going to be right together for 2nd place. But Mitch Evans in the Jaguar has driven a superb race. And Mitch Evans wins in Jakarta. Come on, come on, come on. Yeah! And Mitch Evans takes his 2nd between the top 3 at the line. The Drivers' Championship. So we've got... Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipuji habis-habisan oleh bos Formula E Alberto Longo usai gelaran Jakarta E-Prix 2022. Berjalan sukses. Bahkan Anies mendapat pujian habis-habisan dari Chief Championship Officer dan co-founder Formula E Alberto Longo. Longo mengaku sampai kehabisan kata-kata untuk memuji Anies yang berhasil menyelenggarakan Formula E secara fantastis. Kepemimpinan, kebaikan, keramahan, kesetiaan, dan kejujuran hanyalah beberapa dari sekian banyak kata sifat yang dapat mendefinisikan sahabat baik saya Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Dari Instagram miliknya, Minggu, tanggal Formula E yang luar biasa. Lebih dari 60.000 orang di sirkuit, plus jutaan orang lebih menonton dari rumah di lebih dari 150 negara di dunia. Bersenang-senang dengan balapan yang fantastis, tulis Longo. Menurut Longo, kesuksesan ajang Formula E Jakarta tak lepas karena kinerja panitia dan kepemimpinan Anies Baswedan yang luar biasa. Semua ini dimungkinkan karena tim yang luar biasa, kepemimpinan Anies Baswedan yang luar biasa, dan salah satu penonton terbaik dunia, tulis Longo. Saya akan menunggu untuk kembali tahun depan di bulan Juni. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Jakarta dan terima kasih Indonesia, tulis Longo menambahkan. Mitch Evans! It's time to celebrate! Menyaksikan langsung Formula E di Jakarta International Circuit di IPVVI ini. Pengunjung juga lumayan, alhamdulillah padat dan teratur.
baik dari transportasi dan parkir sampai di dalam seperti teratur. Mudah-mudahan ini jadi satu momen tersendiri bagi semua pengunjung dan juga jadi satu contoh ya bagaimana penyelenggaraan event internasional seperti ini di Jakarta. All fantastic. I think it's a great organizer, honestly, and very international standard. And we're having a great time. This is not my first race for Formula E, tapi ini juga pengalaman saya selama sebagai race sebagai fan daripada race cars, and this is definitely one of the best in the world. Dapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Karena ini apa? Kalau Formula ini sukses, yang menang siapa? Bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia gitu. Jadi luar biasa. Ini majalah ekonomis, majalah terkemuka dunia menyatakan Formula E ini adalah fastest growing sport in the world. Jadi olahraga yang paling cepat pertumbuhannya. Dan ini kami peneliti dari Indef itu meneliti dua-duanya event. Inisiatif dari Indef. Kami pertama untuk MotoGP diminta oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Oke. Yang MotoGP diminta oleh Jack Pro. Yang Formula E. Yang Formula E. Oh, oke. Hitung in total antara dampak ekonomi langsung dan dampak ekonomi tidak langsung untuk Formula E itu 2,6 triliun. Oke. Perhitungan kami itu 594 miliar, Ya, hampir 600 600 miliar. Baik. Jadi 600 miliar kalau dibandingkan gitu ya 4 dengan kali lipat lebih. 1:3. 1:3. Jadi tiga kalinya. Kan Jadi 2, kami membandingkannya dengan PDRB-nya. oh tidak langsung. Tidak langsung. Oh, yang Dengan 2,1 tidak langsung. triliun Betul, tadi. betul. Oke, Karena investasi kan tidak bisa dibandingkan dengan yang langsung kan. Berarti yang kurang direct. lebih 3,5 kali lah. Betul. Itu keuntungannya. Itu benefit ya. Benefit, ya. Dari Manfaat investasi Rp1 yang dikeluarkan Ya. investasinya mendapatkan Oke. produk domestik Lipat. Yang sekarang saya tanyakan Mandalika seperti apa? MotoGP ya dengan kami coba menghitung untuk dampak langsungnya. Ya. Modalnya dulu, modalnya berapa? Oke, modalnya kalau yang kami dapatkan 2,5 kalau nggak salah, betul? Triliun. Kalau kami Oh, ya, dapatkan PBN, ya kisaran 2,7 triliun. 2,7 triliun, oke. Ya. Untuk ini yang pas waktu USBK atau MotoGP? Atau dua-duanya? MotoGP, oke. Yes. Jadi Artinya dampak langsungnya kami kemudian estimasi pengeluaran penonton. Jadi kira-kira dampak langsungnya 3,9 triliun. Modal 2,7 triliun, benefitnya 3,9 triliun. Yes. Itu langsung ya, yang langsung. Yang tidak langsungnya kami juga hitung. Oke. Dampak tidak langsungnya terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kisaran 1,2 triliun. Oke. Dampak tidak langsungnya. Jadi kalau ditambah 3,9 tambah 1,2. 5,1 triliun. Dari modal 2,7 triliun. Yes. Sekitar 2 kali lipat lah ya. Yes. 2 kali lipat. Gedean Formula E dong. Yes. Mengapa? Ini informasi baru nih. Gedean Formula E dibanding Iya, betul. Mandalika. Kalau Mandalika dua event itu ya, WSBK dan yes, MotoGP. Yes. Oke. Betul. Jadi Kenapa bisa artinya begitu? apa ini? Artinya investasi di DKI Jakarta untuk kasus ini jauh lebih efisien dibanding dengan di Mandalika. Mengapa? valid datanya ya? Karena di Ancol kan tinggal bangun saja kan. Tanahnya juga nggak usah membebaskan tanah, lahan. Kalau di Mandalika kan belum pembebasan lahan, belum macam-macam, itu kos lagi. Kalau bicara investasi, maka yang jauh lebih efisien ya kasusnya ada di situ. Tapi saya tidak ingin bandingkan. Dua-duanya adalah justru mendongkrak ekonomi kita dan meningkatkan sektor pariwisata kita. 2 kali lipat untuk Mandalika dan 3,5 kali lipat benefitnya untuk Formula E. Yes. Ini lembaga pelanin. Kita diaudit BPK. Diaudit ini kan peristiwa pembayaran 2019. Tahun 2020 diaudit, 2021 diaudit, 2022 diaudit. Coba bayangkan, hal yang sama diaudit 3 kali berturut-turut, Bang. Oke. Jadi alhamdulillah itu semua hasilnya menunjukkan tidak ada masalah dengan profesional dan apa yang kita kerjakan kemarin alhamdulillah Bang Formula E itu. Prediksinya Bang, perputaran perekonomian itu di dalam feasibility studies yang dibuat itu menghasilkan perputaran ekonomi 1,2 triliun perputarannya.
ketika sudah dilaksanakan ternyata angkanya 2,6 triliun. Jadi 2 kali lipat lebih dari prediksi semula. Kemudian kita tahu secara pelaksanaan juga alhamdulillah pelaksanaan itu berjalan dengan baik, sukses. Hari ini saya bisa bilang itu sukses, memang betul takaran-takaran objektifnya menyatakan itu sukses. Dan bisa dibilang dari semua event Formula E ini yang paling besar penontonnya, paling besar jangkauannya. Jadi kami bersyukur nama Jakarta, nama Indonesia lewat event Formula ini menjadi bagian dari orbit dunia. Itu promosi tersendiri untuk kita. Dan yang tidak kalah penting ini Bang, kenapa sih kita selenggarakannya E? Karena masa depan itu adalah masa depan lingkungan hidup. Karena itulah kenapa kita pilih balapan yang bebas emisi. Supaya membangun kesadaran tentang lingkungan hidup. Kami ini bis-bisnya lagi diproses konversi Bang, menjadi bis listrik. Dan Formula E ini adalah sebuah program lewat APBD yang disepakati bersama dengan DPRD, lalu dijalankan dengan mengikuti semua ketentuan yang ada. Ya, kesuksesan penyelenggaraan Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara ikut dirasakan pelaku UMKM. Kesuksesan Formula E di Jakarta tak hanya dirasakan oleh pembalap dan pecinta motorsport di tanah air. Lebih dari 120 UMKM ikut serta merasakan dampak dari perhelatan balap mobil listrik berskala internasional itu. Menyediakan food and beverage di area dan juga ada sekitar 20 UMKM dari seluruh provinsi yang akan bergabung dengan kita. UMKM yang dilibatkan dalam perhelatan Formula E merupakan hasil kerjasama Pemprov DKI Jakarta serta mereka yang dipilih penyelenggara berdasarkan produk unggulan. Antusiasme para pelaku UMKM tak hanya untuk menghabiskan dagangan, namun juga untuk merebut hati para turis mancanegara demi memperkenalkan produk unggulan masing-masing UMKM. Formula E ini kan event internasional, di mana kita semua warga Jakarta, warga Indonesia ini semua sangat antusias terhadap event ini. Nah, terutama kami UMKM, kami diundang kemari untuk membuka usaha di sini. Tentunya kami sangat senang sekali ya. Kami sangat bangga bisa hadir ada di sini dan penjualan kita cukup bagus ada di sini. Ini dari provinsi ya, Banjarnegara. Penjualnya es dawet ayu Banjarnegara khasnya. Iya. Jadi kesini jualan di sirkuit Formula E ini. Ini tanggapan Mas seperti apa dari penyelenggaraan Formula E ini sebagai pelaku UMKM? Bagus ini, semarak bagus, mantep lah. Penjualannya gimana Mas? Laku alhamdulillah, ini mulai ramai. Sejak kapan penjualannya? Tadi mulai sekitar jam 9, setengah 9 lah. Mulai pengunjung ramai, mulai laku. Untuk di hari ini sih kebetulan dari pagi memang sudah antusias dari warga-warga sekitar atau mungkin dari pengunjung udah ramai sih Mas. Jadi lumayan kalau untuk penjualan hari ini dari pagi pun udah padat juga. Ya mungkin nanti kita kedepannya bisa ngejalin kerjasama juga sih ya, antara UMKM sama penyelenggara di sini. Biar lebih biar masih terus bisa menjual. Betul. Demi memperluas jangkauan pasar usaha kecil di Indonesia, para pelaku usaha tentu mengharapkan lebih banyak kolaborasi berskala global yang melibatkan UMKM melalui event internasional seperti Formula E di Jakarta. Said Mashur, Ade Suherman, Berita 1, Jakarta.